terlibat dalam kecurangan 2024, kecurangan pemilu 2024. 3. Oi Anies Baswedan, oi 03, ya. Kamu itu sadar nggak kamu itu? Sadar nggak kamu tuh kalau kalah itu? Kalau mencari kesalahan orang itu memang pintar nian kamu itu, ya. Selalu mengorek-ngorek kesalahan orang, kayak mereka kamu sendiri nggak punya salah. Kalah tetap kalah lah, kasihan rakyat kecil kamu itu. Kalian rebutan kedudukan, rebut kekuasaan, rakyat jadi korban. Kalau sudah menang sudah, menerima apa adanya, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Emangnya kamu nggak punya salah? Apa harus takut? Kami hanya bicara tentang hukum, ya, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi berbagai rumor yang ada di luar itu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Nah, betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK. Tentu substansi apa yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media, ya. Tetapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara, ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Ya boleh-boleh saja, kalau Tempo mau bicara begitu silakan aja, itu namanya asumsi. Kita nggak mau berpolemik di media. Berapa kali nama saya disebut Tempo? Nggak ada persoalan buat saya. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Ya, saya betul-betul hanya berpegang pada aturan, ya, dan kemudian ya bersandarkan pada alat bukti. Ya, kasus sudah sedikit terungkap, ya, kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan gitu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya, supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga. Perkara ini bukan perkara politik, betul-betul perkara hukum. Dari bacaan saya, mereka tahu perundang-undangan, tahu persis, tapi mereka mencoba mengabaikan. Memang ada kesan penyelenggaraan Formula E itu dipaksakan, dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies, memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Prabowo Subianto telah sumbangkan 20 miliar rupiah untuk korban angin tornado di... Aku rasa makin cinta kali Pak kami pendukung Bapak ini. Pada bencana alam seperti ini yang diporak-poranda oleh angin puting beliung, Bapak sumbangkan uang pribadi Bapak untuk membantu masyarakat. Tapi saya minta satu syarat Pak, utuskan orang-orang Bapak di bawah itu selepel RT lah, tanyakan dulu tanggal 14 kemarin siapa-siapa memilih 02, ya kan? Yang memilih 01 jangan dibantu. Itu orang-orang anti angin semua. Biarkanlah dia makan angin supaya keluar ke TV-nya, ya kan Mbak? Nah, jadi untuk 02 aja kau bantu, karena ini uang pribadi, bukan uang negara. Oke? Salam waras, anak jenderal. Maklukmat rakyat gugat pemilu 2024. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam demokrasi. Sehubungan telah terlaksananya pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024, kami segenap elemen rakyat yang peduli pada kondisi dan masa depan bangsa menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian kita semua terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Oi Anies Baswedan, oi 03, ya.
Kamu itu sadar nggak kamu itu? Sadar nggak kamu tuh kalau kalah itu? Kalau mencari kesalahan orang itu memang pintar nian kamu itu, ya. Selalu mengorek-ngorek kesalahan orang, kayak mereka kamu sendiri nggak punya salah. Kalah tetap kalah lah, kasihan rakyat kecil kamu itu. Kalian rebutan kedudukan, rebut kekuasaan, rakyat jadi korban. Kalau sudah menang sudah, menerima apa adanya, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Emangnya kamu nggak punya salah? Emangnya kamu hebat? Emangnya kamu gimana? Oi kamu 03, oi nggak sadar itu. Pejabat tinggi tapi sifatnya bukan sifat pejabat, bukan sifat bangsawan, sifat preman semua. Ini negara kita ini bukan negara preman loh, negara kesatuan. Semuanya dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat sudah menang, sudah milih, yang apa kamu mau? Dengan lembaga survei kalian nggak percaya. Hari ini dengan MK, dengan KPU kalian juga nggak percaya. Terus ngapain kalian ikut pemilu? Gini. Tahun 2019, saya dan almarhumah Bu Rahmawati Soekarno Putri bersama tim, kami melihat pada saat itu bahwa C1 Pak Prabowo nggak kuat gitu. Jadi kami nggak mau ikut-ikutan ke MK, malah kami ngambil jalan lain. Kami teliti tuh, kami telusuri, kami pelajari terkait PKPU. Ternyata ketemu gitu, ada celahnya bahwa PKPU nomor 5 tahun 2019 ini bisa digugat ke Mahkamah Agung. Dan kami menang, dikabulkan permintaannya sebagian gitu loh. Nggak, artinya begini. Artinya kami berjuang pada tempatnya gitu loh. Nggak ngasal, ini hak angket mau apa? Mau nego-nego yang lain? Hah? Aduh, kami tunggu perjuangan kalian di Mahkamah Konstitusi. Bawa bukti kalian, C1 kalian lengkap. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, mampu nggak kalian pendukung-pendukung ini tanyakan ke paslon jagoan kalian, C1-nya ada nggak gitu. Jangan mau ngotot versi kalian aja. Indonesia bukan punya kalian, ya. Ayo berkelas dong. Kalian masih ingat nggak kemarin itu ada artis yang ngatain bapak itu, yang katanya pincang kayak apa, kayak udah tua kayak gitu ya. Sekarang dia muji-muji, ngasih selamat. Iya. Tahu nggak kalian itu? Sekarang dia muji-muji. Aduh, kayaknya takut deh kalau karirnya hancur. Karirnya hancur maksudnya. Ada yang takut ini. Sekarang balik muji-muji, kemarin ngatain, guys. Ya udah. Ngarit lah. Surat terbuka untuk paslon nomor 1 dan nomor 3. Anda berdua bukan orang yang baik dalam berdemokrasi. Anda tidak dewasa dalam berdemokrasi. Mengapa saya kata Anda tidak dewasa? Ketika hasil quick count memenangkan paslon nomor 2, Anda menolaknya. Anda bukan nggak tahu hasil quick count tersebut ketika Anda menjadi gubernur saat pilkada di daerah. Pas saat pilkada DKI Jakarta maupun Jawa Tengah, Anda memenangkan hasil quick count. Dan Anda mengakui hasil count tersebut sebagai hasil yang benar. Walaupun Anda menunggu hasil real count yang benar dari KPU. Anda berdua tidak demokrasi. Mengapa ya? Anda dulu mengatakan bahwa siap menang dan siap kalah. Tapi saat Pilpres Anda tidak siap kalah. Bahkan pendukung-pendukung Anda melakukan berbagai-bagai aksi yang ada di KPU dan sebagainya. Bahkan ada yang melaporkan hasil lembaga quick count tersebut ke hukum gitu loh. Jadi suruh mereka pulang, suruh mereka tenang, dan suruh mereka menunggu hasil dari real count KPU. Mengapa Anda panik semuanya ketika kalah? Kenapa Anda semua tidak terima hasil kekalahan? Apa karena udah habis uang begitu banyak? Ya, jadi Anda berdua tidak dewasa dalam demokrasi. Itu saja, terima kasih. Aduh, sebenarnya saya sudah nggak mau nih ngomongin tentang ini nih. Tentang calon presiden, tentang capres-capres ini nggak mau lagi saya. Mungkin kalian semua sudah tahu di sini bahwa pilihan yang saya pilih, calon presiden yang saya pilih itu sudah kalah. Tapi banyak banget saya melihat di sosial media, ada orang yang nggak terima kalau calon yang mereka pilih, calon presiden yang mereka pilih itu kalah. Pakai demo-demo segala, ada yang demo minta Jokowi diturunkan dari jabatannya lah. Aduh, nggak perlu kalian demo pun Jokowi bakalan turun ya. Karena kita semua udah tahu bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran itu sudah unggul. Saya pernah melihat tuh di beritanya di TV, kalau nggak salah di TV One.
itu Prabowo Gibran unggul ya di hasil penghitungan cepat. Jadi buat apalah kita demo-demo? Janganlah demo-demo seperti itu. Jadi buat para pendukung 02 ya Prabowo Gibran, kalian jangan sampai terprovokasi ya teman-teman ya. Jangan sampai terprovokasi, jangan sampai kebawa-kebawa emosi. Nanti kita bakalan jadi pecah belah. Saya mohon ya teman-teman. Saya juga minta maaf kalau di dalam selama kampanye saya kemarin itu saya juga banyak menyinggung, banyak banget berbuat salah. Saya juga minta maaf ya buat semuanya saya minta maaf teman-teman. Masih ingat gak pada waktu selesai debat kemarin ada yang bilang gini, ini masih di lingkungan tempat debat ya, di sesi konferensi pers, kalau nggak siap debat nggak usah ikut debat. Dengan mukanya yang songong ya, maaf ya, yang nganggap dia yang paling pinter, dia yang paling menguasai. Tibalah waktunya di tanggal 14 Februari, boom, rakyat membalas, rakyat hanya memilih dia 16%, 16,%, kayak baterai lowbat, kayak baterai HP yang lowbat. Terus kemudian setelah itu dia teriak di mana-mana, teriak-teriak kecurangan, mengajak DPR mau menggunakan hak angketnya, interpelasi juga, ada juga meminta rakyat mengawal form C1. Gini ya Pak ya, 16% itu dibanding 57%, ini kalau Bapak jungkir balik sambil salto, sambil kayang, naik ke planet Mars, kemudian jatuh ke bumi lagi, gak akan bisa mengejar, sama sekali gak akan bisa ngejar. Dan hasil angket pun dari DPR, seandainya nih hasilnya mengatakan bahwa Pilpres ini ada kecurangan, itu juga nggak bisa merubah hasil dari pemilunya, dan tetap presiden terpilih akan dilantik. Udahlah, sadar dirilah orang di TPS-TPS di semua di daerah provinsi yang Bapak punya aja, Bapak kalah telak, kalah jauh kok. Masa nggak sadar diri, nggak sadar posisi. Dan kata-katanya berbalik buat Anda sendiri. Kalau nggak siap nyapres, nggak usah ikut nyapres. Kalau nggak siap kalah, nggak usah ikut kompetisi. Itu aja.